فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan memuji asmanya. Pada hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingannya, alhamdulillah, Allah bukakan jalan yang benar, jalan yang baik di hadapan kita. Maka seperti biasa kita akan melanjutkan mendengarkan wasiat-wasiat dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya ini menjadi tujuan kita dalam setiap kesempatan kita bermajelis. Setiap kali kita mengikuti pengajian, setiap kali kita mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatnya adalah untuk mengamalkannya. Niatnya untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita. Kemudian dengan ilmu yang kita harapkan bisa bermanfaat ini, kita bisa amalkan. Kita bisa jadikan ilmu ini sebagai petunjuk hidup kita, sehingga hilang semua niat-niat yang tidak sesuai, yang bisa mengurangi ganjaran dari amal soleh kita, atau yang lebih parah lagi bisa menggugurkan, seakan-akan sia-sia. Maka kita jadikan niat utama kita lillahi ta'ala. Kita niatkan untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita, memperbaiki agama kita, menjadikan diri kita menjadi hamba yang lebih bertakwa dan lebih soleh. Pada hari ini insyaallah kita akan membacakan hadis yang ke-34 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dan memperbaiki kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi, kalau dia tidak mampu dengan tangan, tidak mampu juga dengan lisan, maka dia berkewajiban mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dan yang terakhir ini, zalika adhaful iman, serendah-rendahnya atau selemah-lemahnya iman dalam urusan mengingkari kemungkaran. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah adalah pokok Islam, pokok ajaran Islam. Kenapa? Karena memang Islam ini adalah urusan Islam ini itu berputar pada dua hal. Hal yang pertama adalah sesuatu yang ma'ruf, suatu kebenaran dan kebaikan yang diajarkan untuk dikerjakan, dianjurkan untuk diamalkan. Hal yang kedua adalah kemungkaran, sesuatu yang batil, sesuatu yang buruk, melanggar syariat dan diperintahkan untuk ditinggalkan. Di seluruh ajaran Islam berputar pada dua hal tadi. Ma'ruf, kebaikan diajarkan, munkar, keburukan, kebatilan dihindari, ditinggalkan, dicegah, dilarang. Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sadar, yakin sepenuhnya bahwa urusan terkait amar ma'ruf nahi munkar adalah urusan yang begitu penting dalam hidup kita. Bagaimana tidak penting? Amar ma'ruf nahi munkar termasuk amalan yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu beramar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, memerintahkan pada kebenaran, dan juga bernahi mungkar, mencegah, melarang keburukan dan kejahatan, kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ini memuji umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Khaira ummah, dari umat-umat yang ada di muka bumi ini, mulai umatnya Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya, Yahudi, Nasrani. Dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini, umatnya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dalam Al-Quran sebaik-baik umat. Tapi ingat, pujian ini terikat dengan suatu syarat. Yang syarat ini harus dipraktekkan agar kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik umat. Tapi kalau syarat ini tidak dipraktekkan, tidak ada dalam diri kita, tidak ada dalam tubuh umat Islam, maka umat tersebut tidak pantas disebut sebagai khairul ummah, sebagai sebaik-baik umat. Apa syaratnya?
Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian selalu mengajak pada suatu yang ma'ruf, suatu kebenaran, suatu kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat agar kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat. Sehingga boleh kita balik pemahamannya. Ketika kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita lebih pantas menjadi umat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas menjadi seburuk-buruk umat. Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Man sarrahu an yakuna min hadhihi al-ummah falyuaddi syartallahi fiha." Yang ingin bergabung masuk dalam kelompok sebaik-baik umat ini, maka hendaknya dia memenuhi syarat-syarat ini. Jadi sebelum masuk dalam golongan orang-orang yang terbaik, harus mempraktekkan syarat ini dulu. Kalau dia sudah mempraktekkan, maka dia pantas masuk golongan ini, yaitu khairu ummah. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran, di antara yang menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu, yang ketika umat tersebut tidak saling mencegah dalam kemungkaran, tidak mengajak pada sesuatu yang ma'ruf, kebaikan, umat tersebut dicela sekaligus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 117. "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim dengan membinasakan sebuah negeri wa ahluha muslihun, selama penduduk negeri tersebut saling memperbaiki, muslih, islah. Jadi ada namanya istilah soleh. Soleh itu kita baik untuk diri kita sendiri. Kita menjaga kewajiban kita. Kita menghindari larangan-larangan kita yang haram ditinggalkan. Untuk diri kita pribadi, itu namanya soleh. Ada nilai plus, derajat yang lebih tinggi dari sebatas soleh, yaitu muslih. Kata Allah, Allah tidak akan menyiksa dan membinasakan suatu negeri selama penduduknya muslih. Yang soleh tidak hanya soleh buat sendiri, tapi dia juga peduli dengan orang-orang yang lain yang masih toleh. Lawan katanya soleh. Lawan katanya soleh namanya toleh. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang, bermaksiat. Maka kita tidak boleh egois. Ya, yang penting saya benar sendiri, selesai. Saya tidak peduli dengan orang lain. Surga itu luas, ya. Tidak akan penuh kalau kita tinggali sendirian. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Disebutkan dalam riwayat seandainya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti semuanya masuk surga tetap muat. Maka kita ajak orang lain untuk optimis, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa bareng-bareng masuk surga. Walaupun kita tetap tidak bisa menjamin diri kita masuk surga, tapi kita berharap pada Allah. Dengan amal soleh kita, dengan iman kita, kita harapkan rahmat Allah. Setelah kita baik, kita ajak orang lain untuk baik. Ada suatu kisah yang insya Allah jamaah pernah mendengarnya, tentang umat sebelum kita, yaitu kaum Yahudi. Dijelaskan di dalam surat Al-A'raf
ayat 163 sampai 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Wahai Muhammad, tanyakan mereka orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi SAW. Tanyakan orang Yahudi di zaman kamu, anil qaryah, tentang suatu negeri, suatu kaum yang tinggal di samping sebuah laut, tinggal di pantai, dekat pantai. Idh ya'duna fis sabt, di mana mereka berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah di hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a, di mana di hari Sabtu itu ikan-ikan di pantainya atau di lautannya timbul begitu banyak. Jadi muncul di permukaan, terlihat untuk dipanen itu di hari Sabtu. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, tapi kalau di lain hari Sabtu enggak ada ikannya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ini Allah uji mereka dikarenakan mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, bermaksiat, berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berbuat fasik, ada suatu dosa yang mereka kerjakan, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah turunkan sebuah aturan. Orang Yahudi ini yang tinggal di dekat pantai dilarang oleh Allah untuk nelayan, mancing atau jaring ikan di hari Sabtu. Padahal di hari Sabtu itu hari munculnya ikan-ikan banyak. Di lain hari Sabtu malah tidak muncul. Tapi mereka diuji, malah dilarang oleh Allah, tidak boleh nelayan di hari Sabtu, tidak boleh cari ikan di hari Sabtu. Ini hukuman bagi mereka. Subhanallah. Orang-orang Yahudi itu memang dari dulu ya, angel, bangkang. Mereka akhirnya membuat sebuah makar. Dikira Allah bisa ditipu. Mereka pasang jaring mereka di hari Sabtu, atau mereka buat jebakan ikannya di hari Sabtu dengan menggali mungkin dan lain sebagainya. Tapi dipanennya di hari Minggu. Jadi besoknya baru mereka ambil ikan-ikannya. Dikira yang seperti ini itu dibolehkan sama Allah. Atau dikira seperti ini itu bisa terlepas dari hukuman Allah. Padahal ini malah sikap yang menunjukkan mereka berani sama Allah. Allah larang mereka untuk mengambil di hari Sabtu, ikan di hari Sabtu. Mereka membuat makar dengan cara letakkan jaringnya di hari Sabtu, kemudian memanennya, mengambilnya di hari Ahad, di hari Minggu. Maka apa kata Allah? Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahi muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ada di antara mereka sekelompok orang yang mengingatkan mereka, menasihati mereka untuk jangan lakukan seperti itu. Itu malah berani sama Allah. Tapi malah ada sebagian kelompok yang lain. Jadi mereka itu ada 3 kelompok. Satu kelompok yang bermaksiat ini, yang mengambil ikan di hari Sabtu dengan meletakkan jaring, kemudian mengambilnya di hari Ahad. Satu kelompok yang mengingatkan mereka, menegur mereka jangan seperti itu, beramar ma'ruf nahi munkar. Satu kelompok lagi malah bilang kepada orang yang menegur, mereka bilang wa idz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum. Yang umat ketiga ini, kelompok ketiga ini bilang, untuk apa kalian menegur mereka, kaum yang pasti Allah azab mereka, Allah hukum mereka.
Jadi kelompok 3 ini gembosin. Ya. Apa ya? Mematahkan semangat kelompok yang kedua. Buat apa nasihati mereka? Buat apa amar ma'ruf nahi munkar? Percuma. Allah pasti menyiksa mereka. Allah pasti mengazab mereka dengan azab yang pedih. Apa jawaban kelompok yang kedua ini? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini kami kerjakan untuk menjadi hujjah. Bukti bahwasanya kami sudah mengingatkan. Untuk urusan mereka terima atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kewajiban saya, sudah saya kerjakan mengingatkan mereka. Jadi kalau nanti ketika kami ikut tersiksa, di hari kiamat nanti, kami akan jawab, ya Allah, saya sudah ingatkan. Allah akan bebaskan. Atau bisa saja malah ketika Allah nanti siksa mereka, kelompok yang kedua ini akan dipisahkan khusus, Allah selamatkan mereka dari siksa. Wala'allahum yattaqun. Dan juga tentu kami berharap semoga mereka mau bertakwa kepada Allah, mau menerima nasihat ini. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka orang-orang yang diingatkan malah tidak peduli, malah berbalik badan, acuh terhadap nasihat ini. Kemudian kelompok yang ketiga juga malah diam saja, tidak mau menasehati. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Lalu kata Allah, kami siksa mereka orang-orang yang berbuat zalim, baik yang berbuat zalim itu sendiri ataupun orang yang diam tidak mau mengingatkan. Bima kanu yafsukun, karena ini adalah perbuatan fasik, membangkang kepada Allah kemudian diam tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Apa siksaan mereka? Falamma atau amma nuhu an, ketika mereka sudah melampaui batas, qulna lahum, kata Allah, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian seperti kera, monyet dalam kondisi hina. Subhanallah. Orang-orang Yahudi ini yang membangkang kepada Allah diazab oleh Allah, dan Allah ketika mengatakan kun fayakun, Allah bilang jadilah kalian kera, langsung jadi kera. Kunu qiradatan, jadi kera, khasi'in, dalam kondisi hina, malu. Apa faedahnya yang bisa kita ambil dari sini? Faedahnya adalah kita berusaha menjadi orang-orang yang selamat. Ketika ada kemungkaran, kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Meskipun orang bilang, buat apa ngasih tahu, buat apa ngingetin, tidak bakal ngaruh, tidak ngefek, kamu bakal dihina segala macam, dicela, dia biarin aja. Kita tidak peduli dengan omongan seperti ini. Sifat-sifat orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, la yakhafuna laumata laim. Dia tidak peduli celaan orang-orang yang suka mencela, tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Meskipun dia diancam dan lain sebagainya, dia tetap mengatakan kebenaran. Meskipun dia dicela, dia tetap mengatakan kebenaran. Urusan yang dinasehati mau terima atau tidak, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama namanya hidayatul irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad, hidayah berupa bimbingan dan ajakan. Ini kewajiban kita. Ini hak kita. Kita mampu membimbing, memberikan hidayah dalam bentuk irsyad. Dan ini tugasnya para nabi, para sahabat, para orang-orang saleh, para imam, mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mampu memberikan petunjuk hidayah, mengajak dalam bentuk ajakan
bimbingan ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Hidayah macam yang kedua yaitu hidayatut taufiq. Hidayah dalam bentuk seseorang mau menerima dan mengamalkan ajakan tersebut. Kalau hidayah yang kedua ini hak, orang bilang prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Hak istimewanya Allah. Hidayah taufik ini tidak ada yang bisa memberi kepada siapapun kecuali kalau Allah kehendaki. Mau dia keluarga kita, bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita, adik kita, kakak kita, orang yang kita cintai sekalipun, Allah tidak berkehendak, tidak akan hidayah sampai kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menegur Nabi SAW. Saat itu beliau begitu sedih sekali. Ketika pamannya yang begitu sayang kepada dia, Abu Thalib, mengasuh beliau dari kecil setelah ditinggal oleh ayahnya, ibunya, kakeknya, diasuh oleh Abu Thalib. Dewasa, dididik, diajarin berdagang. Ketika Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi di usia beliau usia 40 tahun, Abu Thalib tidak berubah sikapnya, tetap mendukung, membela, melindungi dia. Namun subhanallah, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW ini di akhir hayatnya tidak mau mengucap syahadat la ilaha illallah. Nabi SAW sudah ajak di akhir hayat beliau. Sebelum itu beliau selalu mengajak. Ketika dirayu oleh Abu Thalib untuk berhenti, beliau tidak berhenti. Maaf pamanku. Ketika Abu Thalib mendapat tekanan dari orang-orang Quraisy, Nabi SAW mengatakan, demi Allah kalau seandainya di tangan kananku dan tangan kiriku matahari dan bulan, seberat apapun, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Meskipun bagaimana ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi subhanallah, ketika Nabi SAW mengajak, wahai pamanku, katakanlah, kulli fil islami qawlan uhaju laka biha indallah. Katakan satu kalimat, wahai pamanku, satu kalimat saja, la ilaha illallah. Dengan kalimat ini jadi pegangan untuk saya bela kamu di hadapan Allah nanti. Subhanallah, karena dia Abu Thalib saat di atas ranjang pembaringannya beliau, di sampingnya masih ada teman-temannya dari orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf dan lainnya, merayu Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu rela meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kamu tidak malu? Subhanallah, dengan ajakan-ajakan ini akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucap la ilaha illallah sampai Allah wafatkan beliau. Nabi begitu sedih. Lalu Allah tegur Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Jadi bukan hanya karena kamu cinta kemudian pasti dia mendapatkan petunjuk. Kamu sayang sama dia kemudian dia dapat petunjuk. Tidak mesti. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk. Maka tidak ada alasan. Tidak boleh dijadikan alasan ketika kita mengingatkan kemudian orangnya menolak kemudian kita berhenti mengingatkan. Tidak. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, mau dia menerima atau tidak, termasuk pada keluarga kita. Tugas kita menyampaikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat yang tadi, ayat tentang orang-orang Yahudi yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu. Kata Ibnu Abbas, mereka ada tiga kelompok. Sulusun nahau, sepertiganya mencegah. Wa thuluthun qalu lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Sepertiganya mengatakan kepada yang mencegah, untuk apa kalian mengingatkan? Untuk apa kalian amar ma'ruf nahi munkar? Buat apa berdakwah? Wa thuluthun ashabul khati'ah. Sepertiganya adalah si pelakunya itu sendiri.
Kemudian kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang sepertiga pertama yang mengingatkan, sisanya 2/3-nya Allah hukum mereka dan Allah rubah mereka menjadi kera atau menjadi monyet. Nauzubillahi min dzalik. Amar ma'ruf nahi munkar, amalan yang paling afdol di antaranya juga karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya begitu besar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ummati qauman yu'tawna mithla ujuri awwalihim yunkiruna al-munkar." Sesungguhnya di antara umatku ada di antara mereka yang akan mendapatkan ganjaran seperti pahalanya atau seperti ganjarannya umat pertama mereka, yaitu generasi para sahabat. Apa amalannya? Yunkirunal munkar, mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Sehingga seseorang tidak meremehkan amalan ini. Tidak meremehkan pokok ajaran Islam itu, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ketika melihat suatu kebajikan ditinggalkan, ajak. Seseorang meninggalkan sholat, ajak untuk sholat. Ketika ada kemungkaran, seseorang berlaku dosa, bermaksiat, dicegah, diingatkan, nahi munkar. Ini adalah amalan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisannya Nabi Dawud dan juga Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu dikarenakan mereka berbuat maksiat dan melampaui batas. Sifat mereka apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka selalu diam, tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Gara-gara ini mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La bi'sa ma kanu yaf'aluh. Sifat semacam ini bi'sa, seburuk-buruknya apa yang mereka kerjakan. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Maka kembali lagi kepada hadis yang kita bacakan di awal tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi. Maka hendaknya dia mengingkari dan merubah, memperbaiki kemungkaran tersebut dengan tangannya. Tangan ini adalah kiasan. Tangan itu mewakili karena biasanya orang melakukan sesuatu dengan tangannya, memegang, menghalang-halangi, memberikan hukuman dengan tangan. Namun makna yang lebih jauh adalah dengan kekuasaan atau dengan wilayah. Seseorang yang memiliki wilayah, dalam bahasa Arab artinya kekuasaan, tanggung jawab. Sebagai seorang wali, baik yang lingkupnya besar seperti satu negara, seorang presiden, seorang raja, seorang perdana menteri, atau lingkupnya yang paling sempit, seorang kepala keluarga yang memiliki yad, yang memiliki kemampuan, memiliki wewenang, punya hak, maka dia diwajibkan untuk merubah kemungkaran. Maka setiap kali orang-orang yang memiliki wewenang tersebut tetapi diam, padahal dia mampu, karena Allah sudah titipkan wilayah tersebut, sudah titipkan kekuasaan tersebut, tapi dia diam, selama itu juga dia telah berbuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waliul amr, pemimpin, di bawahnya lagi seorang gubernur, seorang menteri, di bawahnya lagi seorang bupati, seorang wali kota, di bawahnya lagi seorang camat, bawahnya lagi seorang lurah, seorang kepala desa, kepala RT, ketua RT, RW, sampai kepala keluarga di rumah masing-masing punya kewajiban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Barulah ketika yad ini tidak kita miliki, kita boleh berpindah kepada cara yang kedua. Fa illam yastati' fa bi lisani. Maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan lisan, dengan ajakan. Kalau tadi kita dengan tangan, artinya kita memaksa mencegah kemungkaran tersebut, kita tidak bisa, maka ajak dengan lisan. Ingatkan. Seperti yang contoh tadi, sepertiga orang-orang Yahudi yang diselamatkan oleh Allah. Mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk mencegah dengan memaksa. Kalau seandainya mereka adalah pemimpin, bisa saja mereka mengerahkan tentaranya, larang mereka. Mereka mengerahkan orang-orang dari keamanan mereka untuk ditinggal, untuk dilarang. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah dengan melanggar larangan Allah tadi, ya, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tidak bisa, maka mereka mengingatkan, yanhauna 'anil munkar, dengan nasihat. Makanya di sini disebut lima ta'izun. Kenapa kalian kasih mau'izah? Buat apa? Ya itu bisanya. Kalau bisa dengan tangan. Contoh, yang bermaksiat misalnya atau yang berbuat kemungkaran adalah tetangga misalnya. Tetangga bisa saja bukan wewenang kita. Kalau kepala RT, ketua RT, ketua RW, kepala desa, dia punya wewenang. Ada tetangga bermaksiat misalnya dengan meninggalkan sholat misalnya. Meninggalkan sholat salah satu kemungkaran yang sangat besar. Bahkan salah satu amalan yang dijadikan pembeda antara mukmin dengan kafir. Antara mukmin dengan kafir. Seorang kalau meninggalkan sholat diragukan keimanannya. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau sholat, seseorang tidak sholat sama sekali 5 waktu ditinggalkan setiap hari, kafir, sudah pasti. Walaupun kita tidak berbicara perorangan, tidak bicara nama per nama, kita berbicara sifat. Secara umum, siapa yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak mengerjakannya sama sekali, kafir sudah pasti. Kalau yang meninggalkan sebagian, bolong-bolong misalnya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, maka ini khilaf di antara para ulama. Bisa saja dia disebut kafir, bisa saja dia tidak dikatakan kafir, masih mukmin. Karena dia dikatakan tidak meninggalkan sholat, dia masih mengerjakan meskipun bolong-bolong. Maka ketika ada tetangga kita yang tidak sholat misalnya, dengan tangan kita tidak boleh, karena kita tidak punya wewenang. Kecuali kalau kita seorang pemimpin, seorang pemegang kekuasaan, atau memang yang diberikan wewenang oleh negara, seorang polisi misalnya. Kalau di Arab Saudi, ya, seingat kami, ada lembaga khusus yang dilindungi oleh negara, namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga ini lembaga non profit, ya, benar-benar bukan untuk mencari keuntungan. Lembaga ini diberikan wewenang khusus untuk mengingatkan dan mencegah kemungkaran. Bahkan mereka diberikan wewenang, ketika ada orang yang tidak sholat, tokonya masih buka, boleh ditutup paksa dan dihukum, dikasih denda. Beberapa waktu yang lalu. Nah kalau sekarang mungkin ada perubahan. Dulu kami merasa seperti itu. Bahkan bisa diboikot tokonya, ditutup secara permanen. Ya, orang yang punya toko tersebut nggak boleh berniaga lagi, diganti orang lain nggak apa-apa. Itu pun melalui proses yang panjang. Tapi kalau di Indonesia, ya, nggak ada ya Hayatul Amri bil Ma'ruf. Polisi bagaimana? Harusnya polisi ya. Cuman polisi memang wewenangnya hanya keamanan yang, ya sejauh yang kami tahu tidak sampai dalam ranah agama. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan sesuatu yang memang membuat kegaduhan, ya, sampai mencela agama misalnya, menghina agama, biasanya polisi bisa turun tangan karena ini merusak keamanan. Kalau misalnya hanya sebatas meninggalkan sholat, belum pernah dengar ada polisi, TNI yang ngingetin orang untuk. Maka apa yang bisa kita kerjakan? Nasihati dengan lisan. Nasihati dengan lisan.
dengan cara ngomong langsung, dipegang tangannya, duduk empat mata, tidak dipermalukan di hadapan orang lain, disampaikan dari hati ke hati. Nasihat, akhi, sholat hukumnya wajib. Meninggalkan sholat dosa yang besar, bahkan lebih besar daripada berzina sekalipun, daripada minum khamar sekalipun. Orang yang berzina, orang yang minum khamar masih bisa dianggap mukmin, tapi kalau orang yang tidak sholat bisa dikatakan kafir, kekal di dalam api neraka. Nasihati dengan bijak, dengan bijaksana. Bisa juga dengan berceramah di atas mimbar yang punya kesempatan sebagai seorang khatib. Khatib Jumat, dia punya kewajiban untuk mengingkari ketika ada kemungkaran yang benar-benar menyebar di antara kaum muslimin. Dan itu salah satu tugas mereka. Karena mereka diberikan kesempatan untuk ngomong di hadapan umum. Maka dia sampaikan. Ingatkan, ini haram, ini halal, ini wajib. Ini tidak boleh dikerjakan, ini tidak boleh ditinggalkan. Sampaikan. Atau bisa diwakili dengan tulisan. Dalam kaidah usul fikih, al-kitab kal-khitab. Tulisan itu sama seperti ucapan. Kalau misalnya kita nggak bisa pakai tulisan, nggak bisa pakai ucapan langsung, kita pakai tulisan. Subhanallah, zaman sekarang sudah mudah. Ya, nggak usah pakai surat menyurat lagi. SMS, tulis WhatsApp, ingatkan secara pribadi, lewat japri, ya, lewat PM, private message, ingatkan. Atau secara umum, selama tidak menyinggung kepribadian seseorang, boleh di grup keluarga misalnya mengingatkan. Selama tidak menyindir, tidak menyakiti, ingatkan. Sekarang sudah mudah. Kadang-kadang kita lewat lisan mungkin bekewuh mungkin, atau mungkin ngerasa aduh saya masih nggak pantas misalnya, lewat tulisan. Kalau misalnya masih malu, nggak mau diketahui identitasnya, pakai anonim, pakai tanpa nama, ya mungkin pakai nomor baru, ya. Ketika ditanya nggak tahu siapa, pokoknya pengen nasihati. Misalnya nggak pengen diketahui, masih malu atau takut diancam dan lain sebagainya, pakai anonim. Yang penting dia berusaha jujur. Sejauh mana dia mampu mengingatkan kemungkaran, dia kerjakan sekuat mungkin. Itu bagi yang tidak mampu dengan tangan. Tapi kalau yang mampu dengan tangan, dengan paksaan, orang tua kepada anak, melihat anaknya sudah balik, tidak punya uzur, sehat walafiat, tidak mau sholat, pukul. Ini bukan anarkis, bukan ekstrim ya. Yang nyuruh Nabi SAW. Meskipun memukulnya juga dengan bijaksana, jangan sampai mencederai, jangan sampai membuat koma atau dan sebagainya. Tidak. Pukulan yang ta'dib, yang mendidik, tidak sampai membuat dia cedera, tapi menunjukkan ketegasan. Kata Nabi SAW, muru abna'akum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Muru auladakum bis shalah. Ajari, perintahkan mereka untuk sholat dimulai usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka sudah mulai menginjak usia 10 tahun. Mungkin 10 tahun bisa saja belum balik, tapi Nabi SAW mengatakan usia 10 tahun sudah mulai tegas. Tunjukkan bahwasanya kita sebagai orang tua yang punya wewenang di dalam rumah tangga kita, dalam wilayah kita, kita tegas, kita memaksa. Ketika orang tua enggan, bahkan dia merasa malas, diam saja. Mungkin dia sholat, masih mending. Tambah lagi dia sendiri tidak sholat, lebih parah lagi. Sudah diberikan wewenang, dianya sendiri meninggalkan anaknya, rakyatnya dia, dibiarkan berbuat maksiat. Maka ini salah satu kekeliruan yang sangat besar.
dicegah, dipegang tangannya, paksa sholat. Mungkin bisa dengan ancaman, mungkin bisa dengan hadiah. Ya, kalau kamu sholat nanti ditambahi uang sakunya misalnya. Tapi kalau kamu tidak sholat nggak dikasih uang saku, tegas. Ya. Dan seterusnya. Sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing, wilayah masing-masing. Levelnya lebih tinggi, cangkupannya lebih tinggi, tanggung jawabnya lebih besar. Ketika sudah dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa mengingatkan, dengan tulisan mungkin juga. Kayaknya kalau dengan tulisan tidak ada orang tidak bisa ya. Insya Allah kalau WhatsApp semua orang bisa. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa, mentok, mungkin dia takut, diancam dan lain sebagainya, maka fabi qalbi, fa illam yastati' fabi qalbi. Rubah kemungkaran itu dengan hati. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, mengingkari, tidak menyetujui. Jangan pernah kita ridho dengan kemungkaran itu, sedikit pun, sekalipun. Kalau kita ingkar dengan kemungkaran itu, kita juga tidak boleh bercengkrama di dalam kemungkaran itu, bergabung di dalam kemungkaran itu. Misalnya teman kita, setiap kali nongkrong ada botolnya misalnya, bukan botol air putih ya, kalau air putih nggak apa-apa, botol minumannya. Setiap kali nongkrong, antum diajak misalnya, ayo ngobrol. Mungkin ngobrolnya bagus ya, canda-canda saja. Kalau kita bisa rubah dengan tangan kita, dia teman misalnya, tapi temannya segan sama kita, menghormati kita. Karena misalnya kita ketua kelasnya misalnya, atau bosnya dia misalnya, buang, hancurkan, bubar. Atau ganti, dia sediain teh, sediain kopi, dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan, nasihati. Mungkin dia selevel, sama teman, sesama karyawan mungkin, sesama pegawai. Ingati dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari dengan hati. Yang pertama, jangan pernah ridho dengan kemungkaran tersebut. Jangan mau duduk bareng. Ya, yang kedua yang ketiga doakan dengan hati kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan dia hidayah. Ini derajat-derajat mengingkari kemungkaran. Kalau Nabi SAW mengatakan, wa dzalika adhaful iman. Dan itulah yang mengingkari dengan level yang ketiga adalah serendah-rendahnya atau selemah-lemahnya keimanan seseorang dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Dalam perkara mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan sampai ketika kita pakai kekuasaan tidak bisa, pakai tangan tidak bisa, hatinya juga tidak mengingkari. Yang bilang yang penting saya tidak ikut-ikut minuman, saya duduk aja. Tidak. Itu berarti dia tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dia setuju, dia meridhoi. Kecuali kalau memang dia dipaksa. Kalau memang dia dipaksa, diancam. Misalnya ada suatu acara kemungkaran, kalau dia tidak hadir, dia bakal susah misalnya. Gajinya dipotong misalnya. Atau dia dihukum misalnya. Maka dia terpaksa menghadiri itu, perkumpulan itu yang di dalamnya ada kemungkaran, tapi hatinya selalu mengingkari, tidak pernah menyetujui. Hatinya selalu mengingkari, tidak pernah menyetujui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah Allah turunkan di dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Agar jika kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfar, dikufuri, diingkari, wa yustahza'u biha, dilecehkan, fala taq'udu ma'ahum, jangan pernah kalian mau duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah obrolan mereka. Kata Allah, kalau ada orang-orang yang ngobrolnya merendahkan, bercanda dalam urusan agama, maka jangan sampai kalian duduk-duduk dengan mereka sampai mereka merubah obrolannya. Makanya hati-hati, jangan bercanda dalam urusan agama, termasuk pelecehan. Innakum idzam misluhum. Kata Allah, kalau kamu tetap duduk dengan mereka, berarti kamu sama seperti mereka. Meskipun kamu tidak ikut-ikutan ngomong, tapi mau duduk,
ridho dengan mereka, kamu sama saja. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang munafik. Bisa jadi orang yang diam ini dianggap munafik. Dan juga orang-orang yang kafir yang memang menghina agama itu sendiri fi jahannam jami'a, di dalam neraka jahanam. Nah, ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan sebutkan lagi penekanannya lagi di kesempatan setelah dikumandangkannya azan insyaallah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali diingatkan bahwa setiap orang punya tanggung jawab untuk mengingkari kemungkaran. Dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkup yang paling rendah atau paling kecil, orang tua. Sebagai seorang bapak, ketika melihat istrinya meninggalkan sholat, lalai, atau melakukan sebuah kemaksiatan, dia wajib mengingkari. Dan dia dikatakan sudah punya yad, punya tangan. Ya, jadi tidak boleh alasan dia hanya, ya, saya tidak bisa mengingkari dengan wewenang misalnya. Kecuali memang sudah benar-benar membangkang sekali, dipaksa sekalipun tetap seperti itu, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia punya kekuatan, punya power, paksa. Seseorang meninggalkan sholat, paksa untuk sholat. Melakukan suatu kemaksiatan, paksa untuk ditinggalkan kemaksiatan tersebut. Anaknya yang sudah balik, sudah wajib sholat tapi tidak sholat, paksa untuk sholat. Lingkup yang lebih besar lagi, seorang bos misalnya, punya karyawan, punya pembantu, misalnya bantunya tidak menutup auratnya, wajib, majikannya wajib mengingatkan. Security-nya misalnya, satpamnya tidak sholat, wajib mengingatkan. Ketika tidak mengingatkan, padahal dia punya wewenang, berdosa. Punya karyawan toko misalnya, punya toko yang jaga tidak sholat dan biarkan begitu saja, tidak boleh. Dia punya tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Lingkup yang lebih besar lagi, seorang kepala ketua RT misalnya, lihat di dalam rukun tetangga dia ada yang kumpulan-kumpulan suka misalnya, mohon maaf, minum-minuman khamr, dan dia tahu, dia wajib mengingkari. Selama muslim, dia muslim, dua-duanya ingkar, dua-duanya kemungkaran bagi pelaku maupun yang diingatkan, maka wajib diingkari. Jadi kemungkaran itu disepakati oleh bagi yang mengingkari dan juga yang diingkari. Ketua RT-nya muslim, warganya muslim, harus diingkari. Kecuali kalau misalnya warganya tidak menganggapnya kemungkaran misalnya, memang di agama dia misalnya saja memang halal, itu beda lagi urusannya. Atau misalnya dalam perkara-perkara yang khilaf, tidak disepakati, memang ada pendapat ulama, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tidak haram, maka boleh kita ingkari sebatas mengingatkan saja, tidak memaksa. Tapi selama itu kemungkaran yang sama-sama disepakati, maka harus diingkari. Ketika kita sudah tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa, minimalnya dengan hati. Tadi bagaimana dengan hati? Kita tidak ridho, tidak mau duduk-duduk bareng, Makanya sering kadang-kadang kami ketika diajak pada kumpulan yang misalnya ada kemungkaran di dalamnya oleh warga, maka sebisa mungkin kami buat alasan. Karena kalau memang tidak mampu, ya sudah, buat alasan untuk tidak bisa hadir. Seenggaknya dia mengingkari, maaf ini tidak bisa, ini tidak boleh. Atau yang lainnya. Kalau bisa mengingkari dengan kemungkaran dengan tangan, maka diingkari dengan tangan. Nabi SAW pernah bersabda, suatu ketika beliau bangun dari tidur. Tertidur, bangun, mukanya langsung merah, kaget. Sambil mengatakan kepada Zainab, istri beliau, bintu Jahsh radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, wailul lil Arab. Kata beliau, la ilaha illallah, wailul lil Arab, sungguh celaka orang-orang Arab. Min syarrin qad iqtarab,
dari sebuah keburukan yang sudah mendekati, hampir menimpa mereka, sebuah azab yang hampir menerima mereka. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi. Kata Nabi SAW, sudah terbuka ya benteng Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun oleh Zulkarnain. Ada salah satu orang yang mulia di zaman dahulu namanya Zulkarnain, orang kaya, yang dia sudah keliling bumi dari timur sampai baratnya untuk berdakwah, berjihad. Di antaranya disebutkan beliau sudah membangun benteng Ya'juj wa Ma'juj yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj ini bisa keluar. Nabi SAW mengatakan hampir-hampir mereka keluar dan tersisa seperti ini saja, kata Nabi. Lingkaran atau lubang yang begitu kecil. Artinya begitu dekat, kata Nabi. Hampir-hampir. Lalu Zainab berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun." Wahai Rasulullah, apakah kita ikut binasa? Padahal di antara kita ada orang-orang soleh. Lihat, Zainab mengatakan kita orang-orang soleh. Apakah kita ikut-ikut binasa? Kata Nabi SAW, "Na'am, idza kathural khabath." Zainab saking ketakutannya bertanya seperti itu, Nabi jawab, "Iya. Kita bisa saja ikut kena ketika khabath itu merajalela. Kemaksiatan merajalela. Ada sebuah kemungkaran tapi tidak diingkari. Maka kembali lagi kita tidak cukup soleh untuk diri kita sendiri. Kita berusaha juga menjadi muslih, berdakwah. Dan dakwah itu bukan tugasnya seorang khatib, bukan tugasnya seorang kiai semata, bukan tugasnya seorang imam semata. Setiap kita punya kewajiban berdakwah sesuai kadarnya masing-masing. Seorang bapak berdakwah kepada istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Punya kewajiban berdakwah. Kita ini adalah umat Islam, kuntum khaira ummah. Umat yang baik, terbaik. Di antara sifatnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akhirnya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berusaha mengingkari kemungkaran meskipun ya, mohon maaf saya tambahi sedikit. Dalam mengingkari kemungkaran ada rambu-rambunya. Ya, disebutkan oleh para ulama, mengingkari kemungkaran harus dipastikan dampaknya lebih baik. Ya. Jadi mengingkari kemungkaran bisa saja yang pertama kemungkaran itu ditinggalkan. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, kemungkaran itu bisa tidak ditinggalkan tapi mengecil. Jadi ringan dengan kemungkaran, dengan ingkarnya kita. Yang ketiga, tidak berdampak apa-apa atau bisa berganti dengan kemungkaran yang semisalnya. Yang keempat, bisa saja malah berdampak kemungkaran yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar. Kondisi yang pertama dan yang kedua wajib kita mengingkari kemungkaran. Kalau kita yakin bahwasanya dengan kita ingkar kemungkaran itu bisa hilang atau bisa merendah, bisa melunak, maka kita mengingkari. Tapi ketika kita mengira khawatir terjadi mafsadat yang lain atau bahkan bisa menjadi mafsadat yang lebih besar, misalnya seorang imam, misalnya seorang pemimpin, amir, seorang waliul amr berbuat kemungkaran, kita pengen ingkar, maka kita ingkari dengan lihat maslahat dan mafsadat. Jangan sampai kita memberontak, nanti madaratnya lebih besar, kemungkarannya lebih besar, terjadi pembantaian atau lain sebagainya yang tidak kita harapkan ketika seorang penguasa zalim menggunakan kekuasaannya. Maka kita ingkari dengan semampu kita dan ditimbang antara maslahat dan juga madarat. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang terbaik karena selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما